proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Selanjutnya akan saya bacakan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Poin A. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah para hadirin setuju? Setuju! Dengan demikian, Pasal 36 Poin A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sah. 17 Agustus 1945, hari yang bersejarah, hari yang dimana suku dan bangsa merdeka, bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, menjadikan kita negara Indonesia. Terlintas dalam pikiran saya, bagaimana jika perjuangan masih dilakukan secara kedaerahan? Apa yang terjadi jika tak pernah ada yang namanya Sumpah Pemuda? Apakah akan tercetus ide Indonesia dalam perjuangan? Lalu, apa yang terjadi jika kita merdeka dari penjajahan, namun bukan sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia? Inilah cerita dari kami jika Bhinneka Tunggal Ika tak pernah ditemukan di Indonesia. Kita sudah lama dihina, dibodohi, dihancurkan oleh penjajah kejam itu. Kita juga ingin hidup damai, benar? Ya, benar! Kerabat, saudara, keluarga, mereka mati di tangan para penjajah itu. Apakah kalian mau seperti ini terus? Tidak! Maka hari ini mari satukan kekuatan jadi Nusantara. Inilah perandaian jika Indonesia tidak pernah menemukan Bhinneka Tunggal Ika dalam perjuangannya. Nusantara, persekutuan kerajaan-kerajaan kuat yang saling memanfaatkan kekuatan. Pertama, Kerajaan Jayadipa, kerajaan yang Tes 1, 2. Wahai hadirin sekalian, perkenalkan saya Pierenggo Bumi Lestari. Saya pemimpin Kerajaan Jayadipa, kerajaan terbaik sejagat raya. Kerajaan di mana matahari tak pernah padam, tanah subur, ladangnya luas, rakyatnya kuat. Yang tunduk akan saya lindungi, yang menolak akan saya hancurkan. Di mana lautan bukan sekedar air, tapi jalan di mana politik dan pegangan berlayar bersama. Yang tak bawa untung, silakan berlayar jauh. Seriwangsa tidak menerima yang lemah. Perkenalkan, saya Lakwana Gereja Sakti. Saya pemimpin Kerajaan Seriwangsa. Dengarlah, Buana Mandala, tanah di mana angin, air, dan jiwa menyatu dalam keseimbangan. Kami tidak mencari perang. Di sini kekuatan bukan pada pedang, tapi dalam kebijaksanaan, pemahaman, dan kasih sayang. Perkenalkan, saya Ratu Ayu Sakti Canda Kirana. Saya pemimpin kerajaan Buana Mandala. Apakah kalian mendengar nyanyian ombak?
Inilah Galesong Raya, di mana darah kami adalah samudra. Siapa yang berniat jahat di tanah kami akan merasakan amukan lautan yang sejati. Perkenalkan, saya Icarai Papiring Lopo, pemimpin kerajaan Galesong Raya. Selamat datang di Sungkalang Raya, di mana pikiran lebih tajam dari pedang dan pengetahuan lebih berharga dari emas. Sungkalang Raya tidak menunggu keberuntungan, kami menciptakannya. Perkenalkan, saya Untung Rara Tinggrang, saya pemimpin kerajaan Sungkalang Raya. Merdeka! Terima kasih bagi para Perdana Menteri yang sudah menghadiri rapat kali ini. Baiklah, mari kita mulai rapat ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada semuanya, karena berkat kalian, kita bisa menyingkirkan penjajah dan hidup damai sekarang bukan lagi sebuah impian. Setelah menyatukan kekuatan kita, saya berpikir bagaimana kalau kita bersatu menjadi sebuah negara. Wah, bersatu, ide yang bagus sekali. Kalian cukup mumpuni jika saya lihat sebagai bawahan saya. Sudah, tidak perlu banyak omong. Saya tidak mau bersatu dengan kerajaan Jayadipa. Kerajaannya telah mengambil secara paksa wilayah kerajaan saya. Saya tidak mau tahu bahwa pasukan dari Jayadipa harus ditarik mundur. Memang ada tak peraturan yang mengatakan kalau Anda boleh memerintahkan pasukan saya? Ingat, sayalah yang berkuasa atas kerajaan Jayadipa. Hei, sudahlah Rengga, kecilkan suara kau. Benar sekali Rara, kerajaan Jayadipa kali ini sudah kelewatan. Bisa-bisanya mengambil wilayah yang sudah jelas ada penduduk kerajaan lain. Haduh, kalian ini memang tidak paham ya. Alam saja tahu kalau tidak mau dimangsa, kita harus memangsa. Mohon maaf Rengga, tolong pertimbangkan lagi keputusan Anda ini. Karena yang pasukan Anda lakukan kali ini tidak hanya membahayakan rakyat dari Rara, tapi juga rakyat saya. Hei Ayu, Anda diam saja. Kerajaan kecil seperti itu memang tidak akan bertahan lama. Cukup Rengga, tindakan Anda sudah keterlaluan kali ini. Kalau tidak, Kalau Anda kenapa? Anda kira saya takut dengan kerajaan Anda? Yang Anda miliki hanya nelayan-nelayan udik itu toh? Begitu saya kuasai perairan Anda, bahkan rakyat Anda pun akan berkutik melawan saya. Kurang ajar! Hei, sudahlah. Kalian nggak perlu bertengkar sampai seperti ini. Berlakulah, selainnya kalian itu Perdana Menteri di sini. Raja, Anda sendiri tahu kan bahwa kerajaan Anda lebih diuntungkan jika pasukan saya terus melanjutkan perjalanan mereka. Ya, tentu saya tahu. Dari awal, saya memang setuju untuk bekerja sama dengan usaha kau ini. Saya tahu, kerajaan saya akan lebih diuntungkan melalui perbesaran wilayah kau. Saya mohon, jangan engkau juga Diraja. tolong Diraja, jangan biarkan hasrat Anda sampai merugikan kerajaan Anda sendiri. Sudah telat Ayu, Karai. Mata mereka sudah ditutup oleh rasa haus kekuasaan. Banyak ngomong sekali, sudah cukup. Bagi siapapun yang berdiri berhadapan dengan kerajaan Jayadipa akan dianggap sebagai musuh. Hei, kalian jangan pergi. Ayo kita selesaikan baik-baik. Kita pernah bersatu, bukan? Tidak, Ayu, sudah. Tidak bisa. Jika kita berperang, kedamaian yang selama ini kita jaga akan dirampas. Rakyat mau dibawa kemana rakyat saya? Baiklah, kalau begitu hubungi saja rakyat Anda. Saya dan Rara yang akan menghentikan mereka. Bagaimana bisa menghentikannya? Mau bagaimana lagi? Rara, siapkan pasukan. Besok pagi kita berkumpul. Permisi. Selamat malam, Ibu.
Saya izin memberikan laporan yang Ibu minta tadi sore. Jaya Dipa sudah mulai mempersiapkan armada mereka. Mereka sudah bersiap-siap di pelabuhan. Kemungkinan akan mencapai ibu kota kita kurang dari seminggu. Baik, terima kasih atas laporannya. Bagaimana dengan Sungkalang Raya dan Galesong Raya? Baik Ibu, untuk Sukalang Raya, mereka sudah memperkuat pasukan mereka di daerah perbatasan dan mulai mengerahkan angkatan udara mereka. Untuk Galesong Raya, mereka sudah mengerahkan seluruh angkatan laut mereka untuk berpatroli di kawasan perbatasan laut kita. Baik pasukanku, terima kasih atas laporannya. Saya ada satu perintah lagi. Tolong sampaikan pada warga-warga sekalian agar tetap tenang dan sabar menghadapi ini semua. Kita harus berpegang teguh pada pendirian kita dan menjunjung kesatuan. Tolong ingatkan warga-warga kalau kita kuat. Sudah itu saja. Baik Ibu, akan segera saya laksanakan. Saya permisi, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan, kerajaanku ini, rumahku ini akan berubah menjadi medan perang dalam waktu dekat. Tolong bantu aku Tuhan. Bantulah warga-warga kerajaan ini dan kerajaan lain untuk menemukan pencerahan. Jangan biarkan banyak korban Tuhan, entah dari kerajaanku atau kerajaan lain. Pasukan, mulai hari ini kerajaan Jaya Dipa dan Sriwangsa akan menyatukan kekuatan untuk menguasai tanah mereka. Serang! Rakyat yang berjuang demi kerajaan kalian, mereka harus menegang nyawa karena perang ini. Rengga, apa yang telah kita lakukan? Semua pasukan kita mati. Semua pasukan. Pade di mana Pade? Pade, jangan mati Pade. Kau keluargaku yang tersisa Pade. Ia mati karena ulah Galesong Raya, Rengga. Hei, kau yang memulainya duluan. Kau tidak lihat berapa banyak keluarga yang telah kalian bunuh? Ya, kaulah selanjutnya. Hentikan! Semua ini salah saya. Raja, maaflah menarikmu ke dalam perang kotor ini. Ayo, Karaeng, Rara, maaf. Saya dibutakan oleh ambisi untuk memperluas kekuasaan. Memang benar, dari awal kita tidak perlu perang. Karena tanpa persatuan, ambisi hanya membawa kehampaan. Dulu kita berbagi di langit yang sama. Dulu kita berjalan di tanda yang sama. Tapi tanpa persatuan, yang tersisa hanya abu dan kenangan. Hanya kuburan bagi mimpi yang karam.
hanya langkah menuju kehancuran. Kau benar, Ayu. Awalnya saya hanya ingin menghentikan serangan mereka, serangan Jayadipa dan Sriwangsa. Apa sadar, saya sudah terbawa arus perang ini. Maafkan kami. Maaf Ayu, saya mohon untuk jaga rakyat saya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Tanpa Bhinneka Tunggal Ika, yang tersisa hanyalah kehancuran, ambisi yang membakar segalanya, perang yang tak mengenal akhir, dan kejayaan yang tak meninggalkan apapun selain penyesalan. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah susunan kata yang dibuat hanya untuk menghias pita di kaki Garuda, tetapi sebuah makna yang harus kita tanami pada diri sendiri. Kita masih bisa memilih, bukan perang, tapi kebersamaan, bukan perpecahan, tapi persatuan. Ayo, dengan rakyat kita yang tersisa sekarang, tolong satukan mereka. Bentuklah negara dan tunjukkanlah pada kami apa itu persatuan. Indonesia bukanlah tentang siapa yang menang, tapi tentang kita yang berdiri sebagai satu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bersama kita jaya. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adil, makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Coba, Pak Yusuf. Oke, kelak. Action. Ulang. Cut. Action. Tiga. Action. Cut. Mulai. Mulai. Kumpul semuanya, rapat. Mulai. Aci ngapain di situ?